Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada pertemuan berikutnya, dan kali ini kita akan mengulas tentang mekanisme osmoregulasi. Nah, osmoregulasi ini penting untuk kita pelajari bagaimana upaya hewan untuk menyeimbangkan cairan tubuh antara dalam tubuhnya dengan lingkungan agar proses metabolisme dapat terus berlanjut. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita berbicara tentang osmoregulasi, ini adalah bagian dari mekanisme adaptasi. Nah, upaya adaptasi ikan, misalkan contoh hewan akuatik, dengan lingkungan melalui pengaturan keseimbangan air dan garam dalam jaringan tubuh agar tidak kekurangan atau kelebihan air. Nah, pengaturan terhadap tekanan osmotik cairan tubuh yang relatif konstan dibutuhkan oleh ikan, misalkan dalam proses fisiologis dalam tubuhnya, sehingga harus berjalan normal, yang disebut juga dengan mekanisme osmoregulasi. Jadi intinya osmoregulasi ini menjadi penting dilakukan bagi hewan akuatik, misalkan untuk bagaimana proses metabolisme dalam tubuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, osmoregulasi sendiri adalah upaya ikan untuk mengatur keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya, atau yang disebut juga dengan proses pengaturan tekanan osmosis. Proses inti dari osmoregulasi ada 3, yaitu osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang berkonsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Sebaliknya akan terjadi melalui mekanisme difusi. Sementara transport aktif adalah upaya perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan molekul di dalam sel tubuhnya. Nah, ini adalah bagian dari mekanisme dia untuk bagaimana menyeimbangkan antara cairan tubuh dengan lingkungannya. Nah, organ yang berperan dalam proses osmoregulasi adalah ginjal. Ini misalkan pada ikan, ginjal, insan, kulit, dan membran mulut. Ini adalah bagian-bagian organ yang sangat berperan penting dalam proses osmoregulasi yang dilakukan oleh hewan akuatik, contohnya ikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa diperlukan osmoregulasi? Karena tentunya harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dengan lingkungan. Kemudian membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat, sehingga perlu melakukan kegiatan osmoregulasi dan adanya perbedaan tekanan osmosis antara cairan tubuh dengan lingkungan. Nah, ini semua dilakukan untuk dapat terjadi proses metabolisme dalam tubuh dengan baik. Ada 3 regulasi ion dalam dan air yang terjadi pada tubuh hewan. Yang pertama adalah regulasi hipertonik atau hipersomatik, di mana pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media atau lingkungannya. Misalnya, proses ini terjadi pada ikan air tawar atau potadrom. Sementara regulasi hipotonik atau hiposmotik adalah pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi lingkungannya, misalkan pada jenis ikan air laut atau oceanodrom. Nah, sementara regulasi isotonik atau isoosmotik bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media, misalnya pada ikan-ikan yang hidupnya pada daerah estuari. Itu adalah 3 pola, yaitu hipertonik, hipotonik, dan isotonik, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah kurang lebih mekanisme osmoregulasi antara ikan air laut dan ikan air tawar, yang memang berbeda. Ada yang banyak mengeluarkan air, misalkan pada ikan air tawar, dan ada yang banyak menyerap air, misalkan pada ikan air laut, yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah osmoregulasi ikan air tawar. Pada semua ikan yang hidup di air tawar tentunya memiliki cairan tubuh yang tekanan osmotiknya jauh lebih besar dari lingkungannya. Nah, kondisi ini tentunya menyebabkan ikan cenderung masuk ke dalam tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang semi permeabel. Jadi air akan masuk
pada tubuhnya yang memang lebih tinggi tekanannya. Nah, bila hal ini tidak terkendalikan, maka difusi akan mendorong keluarnya garam-garam tubuh dan terjadi pengenceran cairan tubuh, sehingga fungsi-fungsi fisiologis tubuh tentunya akan berjalan tidak normal dan akan terganggu. Nah, sisik tebal dan sejumlah jaringan pengikat dalam kulit pada ikan akan membantu mencegah difusi, namun tentunya proses ini akan terus berlanjut. Nah, insang menyediakan permukaan yang luas bagi difusi air. Nah, sebagian besar air yang terabsorpsi masuk melalui insang dan ginjal akan kemudian memompanya keluar. Nah, kelebihan air tersebut sebagai urin atau air seni. Nah, air seni yang dikeluarkan ikan sangat encer dan mengandung sejumlah kecil senyawa nitrogen seperti asam urikat, kreatin, kreatinin, dan amonia. Nah, keluarnya air yang melimpah menyebabkan sejumlah kehilangan garam yang cukup berarti, dan garam-garam juga hilang karena difusi dari tubuh. Nah, kehilangan garam-garam ini tentunya sangat tidak diperlukan, karena justru garam sangat diperlukan dalam tubuh ikan. Nah, makanya keseimbangannya dengan cara dia banyak memakan makanan-makanan yang mengandung garam dan serapan aktif melalui insang. Itulah mekanisme osmoregulasi pada ikan air tawar. Jadi dia sedikit, istilahnya sedikit kencing, tapi banyak mengeluarkan urin yang encer. Kemudian pada osmoregulasi ikan air laut, pada ikan air laut hidup pada lingkungan hipersomatik terhadap jaringan dan cairan tubuhnya, sehingga ikan laut cenderung kehilangan air melalui kulit dan insang serta kemasukan garam-garam. Beberapa spesies akan kehilangan bahkan 30-60% air yang terambil pada proses osmosis. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan akan minum air laut sebanyak-banyaknya dan kemudian diserap melalui saluran pencernaan. Akibat meningkatnya kandungan garam dalam cairan tubuh. Padahal dehidrasi dicegah dengan proses ini. Untuk itu, kelebihan garam harus dihilangkan. Nah, ini bagaimana ikan air laut itu meminum sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana juga menghilangkan garam dalam tubuhnya. Karena tentunya kadar garam terlalu tinggi, maka akan menyebabkan terganggunya proses metabolisme dalam tubuh. Nah, banyaknya air yang diminum bervariasi dengan spesies dan salinitas. Semakin tinggi salinitas, maka semakin cepat laju minumnya, dan ikan laut umumnya meminum 7-35% dari bobot tubuh per hari. Karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk menahan air, maka volume air seni terreduksi sangat besar dibandingkan dengan ikan air tawar, sehingga ikan air tawar ini istilahnya dia lebih banyak minum, tapi istilahnya sedikit mengeluarkan air seni. Seperti itu mekanisme terbalik yang dialami oleh ikan osmoregulasi ikan air laut. Ini adalah contoh mekanisme osmoregulasi pada ikan air laut yang bisa kalian lihat dengan jelas pada gambar. Selanjutnya adalah osmoregulasi ikan elasmobrans. Tekanan osmotik pada golongan ikan elasmobrans seperti cucut dan hiu umumnya lebih besar daripada lingkungannya. Namun, tekanan osmotik cairan tubuhnya sebagian besar tidak disebabkan oleh garam-garam, melainkan oleh tingginya kadar urea dan trimetil amonia oksida dalam tubuh. Nah, golongan ikan ini cenderung menerima air lewat difusi, yang terutama lewat insang, karena cairan tubuhnya bersifat hipersomatik terhadap lingkungannya. Makanya ikan hiu atau ikan cucut ini kalau kita bedah itu terasa bau amis, itu karena memang ikan ini menyimpan urinnya dalam tubuh, dan ini bagian dari mekanisme dia untuk bagaimana menyeimbangkan antara cairan tubuh yang lebih tinggi dengan dari lingkungannya. Itu adalah mekanisme dia untuk bagaimana agar proses metabolisme dapat berjalan dengan lancar. Nah, kelebihan air yang diterima dan dikeluarkan urin untuk mempertahankan tekanan osmotik cairan tubuhnya. Urea sebagai hasil akhir dari metabolisme nitrogen yang dihasilkan di hati, kemudian disekresikan dalam jumlah yang relatif kecil melalui urin. Nah, hasil buangan nitrogen lainnya diserap kembali pada tubuh ginjal.
Nah, penyerapan kembali terhadap urea dapat dilihat sebagai bagaimana upaya mempertahankan tekanan osmotik dalam tubuhnya. Jadi ikan ini dia menyerap urea sehingga dia juga mengeluarkan air seni yang sedikit untuk bagaimana dia bisa mempertahankan keseimbangan tubuh antara lingkungan dan tubuhnya, sehingga lagi-lagi proses metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Osmoregulasi ikan diadrom, jenis ikan yang menetas di perairan tawar seperti sungai, kemudian berpindah menuju ke laut dan kemudian kembali lagi ke perairan tawar untuk memijah, disebut ikan anadrom. Contoh adalah ikan salmon. Sebaliknya ada kelompok ikan katedrom yang menetas di laut dan akan bergerak ke perairan tawar untuk tumbuh kemudian kembali ke perairan laut untuk memijah. Contoh ikan sidat. Ada juga ikan-ikan lain yang mempunyai toleransi yang besar terhadap perubahan salinitas sehingga mampu bergerak secara leluasa di antara perairan tawar dan perairan laut. Nah, artinya ikan-ikan salmon, ikan sidat, ikan bandeng ini dia akan melakukan proses osmoregulasi berbalik. Kadang pada saat dia hidup di air tawar, dia akan melakukan proses osmoregulasi mekanisme ikan air tawar. Sebaliknya pada saat dia di air laut, dia akan melakukan proses osmoregulasi berbalik seperti mekanisme osmoregulasi ikan-ikan air laut. Atau juga dia akan melakukan proses osmoregulasi hiposmotik pada saat dia di perairan estuari. Nah, osmoregulasi ikan tiga kelompok ini memiliki kemampuan mekanisme osmoregulasi yang kecepatannya tentunya bergantung kepada kecepatan perubahan habitat. Pada saat dia di air tawar, dia akan melakukan mekanisme osmoregulasi air tawar, begitu juga pada saat di air laut. Nah, ikan diadrom umumnya melakukan perubahan progresif yang dapat mengubah penampilan fisiologisnya tergantung pada tahap-tahap hidupnya. Di daerah tropis, ikan laut yang bergerak ke estuari harus mampu mengubah secara mendadak dari menyimpan air menjadi mengeluarkan banyak air melalui ginjal, dan harus mengubah dari mengekskresi garam yang lebih menjadi kemudian menyimpannya. Itu adalah osmoregulasi berbalik. Yang tadinya dia melakukan osmoregulasi di air tawar seperti spesies ikan air tawar seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian pada saat dia di air laut dia harus melakukan osmoregulasi berbalik seperti ikan-ikan air laut. Nah, inilah bagaimana kekuasaan Allah untuk ikan ini mampu melakukan osmoregulasi berbalik, karena tidak mampu dilakukan oleh ikan-ikan air tawar saja atau ikan-ikan air laut saja untuk berpindah seperti ikan-ikan diadrom ini. Itulah kuasa Allah untuk bagaimana mampu menciptakan hewan yang mampu melakukan osmoregulasi berbalik sesuai dengan habitat di mana dia ada. Kemudian sistem osmoregulasi invertebrate darat. Invertebrate darat seperti golongan arthropoda, insekta atau serangga dan laba-laba memiliki rangka luar yang berlapis lilin atau kutikula, yang kemudian lapisan ini berfungsi untuk memperkecil kekurangan air melalui permukaan tubuh. Nah, untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan, maka insekta akan melakukan proses respirasi siklik atau diskontinu. Respirasi siklik ini adalah pengambilan oksigen secara kontinu, tetapi pelepasan CO2 dilakukan secara periodik pada waktu-waktu tertentu dengan cara disemburkan. Itulah mekanisme dia untuk bagaimana bisa melakukan proses osmoregulasi untuk mempertahankan ion dalam tubuhnya, yang namanya disebut dengan respirasi siklik, yang kemudian berbeda dengan kita menghirup oksigen langsung membuang CO2, tapi serangga dia menghirup oksigen tapi pada periode tertentu dia menahan karbon dioksida. Di antara pelepasan yang satu dan berikutnya, CO2 tetap terlarut atau ditahan dan dalam cairan tubuh selanjutnya spirakel bergetar dan menutup sepenuhnya sehingga tekanan dalam sistem trakea menjadi lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Keadaan ini tentunya menyebabkan udara dari atmosfer bergerak masuk ke dalam trakea, sedangkan aliran udara untuk keluar tubuh yang mengandung CO2 itu dapat dicegah, sehingga terjadi inspirasi atau udara masuk ke dalam tubuh secara kontinu, sementara ekspirasi atau pelepasan CO2 keluar tubuh ditunda untuk menunda kehilangan air. Nah, artinya dalam respirasi siklik tersebut insekta dapat memperoleh oksigen yang cukup untuk kebutuhan metabolismenya tanpa disertai dengan kehilangan air dalam jumlah besar, karena ada penahanan CO2 untuk keluar tubuh dan akan dilepaskan pada periode-periode tertentu dengan cara
disemburkan seperti yang sudah dijelaskan. Nah, ini adalah mekanismenya seperti pada gambar tersebut. Kemudian vertebrate yang berkembang di lingkungan darat seutuhnya, misalkan ada reptil, burung, dan mamalia. Hewan reptil, ular, buaya, kadal, dan kura-kura memiliki kulit yang kering dan bersisik seperti bentuk adaptasi agar tidak kehilangan banyak air. Untuk lebih menghemat air, hewan tersebut akan menghasilkan zat yang sisa bernitrogen dalam bentuk asam urat yang pengeluarannya hanya membutuhkan sedikit air. Nah, reptil juga akan menghemat pengeluaran air dengan cara menghasilkan feses yang kering. Dia beda dengan mungkin manusia atau beda dengan hewan-hewan yang lain. Ini adalah cara dia untuk mempertahankan air dalam tubuhnya. Nah, kadal dan kura-kura pada saat mengalami dehidrasi mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkan dan disimpan di kandung kimianya dengan cara mereabsorpsi. Bagaimana dia menyerap kembali urin, untuk urin itu dapat membantu dia untuk menghindari dari proses dehidrasi yang berlebihan. Itulah luar biasa bagaimana proses mempertahankan ion dalam tubuh hewan agar proses metabolisme dapat terus berjalan. Kemudian burung yang hidup di daerah pantai dan mendapatkan makanan dari laut akan menghadapi masalah berupa pemasukan garam yang berlebihan dan dapat mengeluarkan garam melalui kelenjar garam yang terdapat di sekitar kepala bagian atas pada sisi kiri dan kanan matanya. Nah, apabila terjadi kelebihan garam, maka burung akan menyekresikan cairan pekat yang banyak mengandung NaCl atau garam. Nah, mamalia yang hidup di padang pasir juga memperoleh air yang terbatas dengan cara memanfaatkan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa di dalam tubuhnya. Nah, itulah contoh-contoh proses osmoregulasi atau bagaimana dia mampu menyeimbangkan, mempertahankan kandungan air yang memang terbatas dalam tubuhnya untuk tetap dia mampu melakukan osmoregulasi dengan baik. Mungkin seperti itu materi perkuliahan terkait proses osmoregulasi yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi kuliah ini bermanfaat dan kita ketemu pada materi kuliah selanjutnya.